Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya di SDN 21 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Siti Rahmatia MPD, dan adapun fokus pendampingan pada hari ini adalah visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal beliau ada di sini, alhamdulillah beliau selalu mendukung apa yang akan saya laksanakan ketika ingin melaksanakan program dari guru penggerak tersebut. Seperti kemarin juga seharusnya ada kegiatan KKG ketika saya berdiskusi dengan beliau, karena kemarin kan kegiatan KKG itu jadwalnya terbit ketika setelah Bapak mengirimkan jadwal PI. Jadi saya juga berkonsultasi dengan beliau, kemudian beliau mengarahkan berdiskusi dengan pengawas, jadi sehingga hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Untuk tantangannya sendiri Pak, seperti jaringan. Nah kalau memang betul di sekolah ini sudah ada Orbit, kemudian juga sudah difasilitasi dengan Indihome. Namun ketika melakukan daring itu masih agak sulit koneksinya, dan memang kalau di HP juga bisa, tapi tidak maksimal ketika kita melaksanakan daring kalau menggunakan HP, karena itu ada tugas dari instruktur merefleksi lewat Google Slide, kemudian ada lewat website Padlet dan sebagainya yang tentunya harus didukung dengan perangkat komputer. Jadi itu sejauh ini itu Pak. Untuk rencananya saya insya Allah akan berkolaborasi juga dengan teman-teman ketika ingin menerapkan sebuah visi yang sudah kita bahas kemarin juga di modul 1.3, dan nantinya visi tersebut juga akan terus berkelanjutan yang nantinya akan menghasilkan sebuah program-program yang nantinya juga akan meningkatkan kualitas dari pendidikan tersebut, dan kuncinya akan terus melakukan kolaborasi dengan seluruh warga dari SDN 21 Limboto ini. Dari modul 1.1 itu refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah dari modul itu saya mendapatkan ilmu bahwa pembelajaran itu tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada murid, karena saya juga sebelum-sebelumnya menghendaki keinginan saya untuk mengajar materi yang harus dipahami oleh siswa. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 itu, saya paham bahwa murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus kita layani dan kita tuntun agar mereka bisa bereksplor dengan maksimal sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian di modul 1.2 itu ada nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu tentunya harus kita terapkan juga sebagai seorang guru, dan insya Allah dari 5 nilai dan peran dari seorang guru penggerak itu bisa saya implementasikan sedikit demi sedikit sehingga nanti setelahnya bisa terlaksana secara maksimal dari seluruh nilai guru penggerak tersebut. Iya, untuk pelaksanaannya di dalam kelas karena jadwalnya memang sekarang belum terlaksana dengan maksimal, jadi ada beberapa yang sempat sudah saya terapkan di kelas saya kemarin itu di kelas 5, yaitu dari pembelajaran yang berpusat pada murid itu menuntut kita untuk melaksanakan keyakinan kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian memetakan siswa berdasarkan karakteristik mereka. Alhamdulillah ketika saya belajar kemudian memaknai dan menerapkan modul yang telah kami pelajari ini, saya merasakan dampak yang sangat luar biasa, karena sebelumnya saya itu lebih
egois karena harus memaksa siswa untuk mencapai apa yang ingin saya terapkan kepada mereka. Namun ketika saya menerapkan hal itu dan lebih memaknai lagi, ternyata tidak seperti itu, dan alhamdulillah insya Allah juga bisa secara berkelanjutan saya bisa menuntun siswa berdasarkan kebutuhan dari siswa itu tersebut. Untuk yang perlu diperbaiki itu utamanya lebih mengkonsistenkan lagi nilai dari guru penggerak itu, kemudian lebih harus juga memacu agar visi yang telah kami buat kemarin bisa berjalan dan selaras juga dengan visi dari sekolah di SDN 21. Kemudian harus juga lebih memperbanyak referensi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, karena pada tahun ajaran baru juga kita dipacu untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Jadi saya berperan juga mengambil andil untuk terlibat aktif dalam penyusunan perangkat. Kemudian Pak, untuk komunitas praktis juga saya kemarin sempat berdiskusi dengan teman-teman, rencananya kami akan membuat komunitas praktisi untuk pemanfaatan media pembelajaran berbasis Canva. Jadi rencana awalnya itu saya ingin melaksanakan komunitas praktis itu untuk pemanfaatan Canva tersebut dengan rekan-rekan wali kelas, atau tidak menutup kemungkinan juga guru mata pelajaran. Tantangannya itu Pak, kebetulan yang sejauh ini saya alami masih dalam tahap normal. Tantangannya itu hanya berupa ketika kita ingin menjadwalkan pertemuan atau diskusi singkat mengenai pemanfaatan Canva ini, tidak seluruh guru itu ada yang mungkin ada kegiatan lain, jadi pelaksanaannya itu tidak maksimal ketika salah satu atau salah dua guru ada kegiatan di tempat lain. Hal menarik yang saya dapatkan itu ketika saya melihat respon dari teman-teman juga, ternyata respon mereka sama seperti saya ketika sebelum mengenal Canva lebih dalam, saya belum mengetahui bahwa Canva itu kalau kita menggunakan akun belajar gratis, karena sebelumnya saya hanya menggunakan akun pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak pengajar praktik untuk menyampaikan apa maksud tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan saya ke SDN 21 Limboto ini adalah serangkaian dengan kegiatan pendampingan individu 2, yaitu memfasilitasi diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan acara dari kegiatan hari ini, yaitu pengantar tujuan diskusi tadi sudah berlangsung, kemudian merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti ada kalimat terumpang yang Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-Ibu akan menuliskannya dan menempelkan di kertas plano, kemudian dan melihat visi sekolah. Jadi nanti visi sekolahnya akan ditampilkan oleh Ibu Siti, dan diharapkan dari visi sekolah itu akan dilihat berdasarkan kalimat terumpang yang Ibu-Ibu sudah tulis, apakah sudah selaras dengan visi sekolah yang ada di SDN 21. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Apakah sudah sesuai
perilaku yang ada di SDN 21 ini sesuai dengan visi sekolah. Apakah sudah mencerminkan visi sekolah? Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan di sekolah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti. Dan yang terakhir penutup. Nah, perlu kami sampaikan Ibu Bapak bahwasanya dalam proses pendidikan guru penggerak ini Ibu Siti telah belajar di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Ibu Siti sudah membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang tentunya berpihak pada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar. Jadi apa yang dilakukan pada saat hari ini adalah proses belajar dari Ibu Siti. Jadi makanya Bapak Ibu diundang untuk bagaimana turut berperan serta dalam kegiatan diskusi hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, meskipun ini merupakan proses belajar dari Ibu Siti, proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi. Di Ibu Kepala Sekolah nantinya proses yang berlangsung ini merupakan refleksi bersama dari ekosistem yang ada di SDN 21 Limboto. Perlu kami sampaikan, Ibu Siti tidak merubah visi sekolah yang ada di SDN 21. Yang berhak merubah adalah rapat, kepala sekolah, dewan guru, komite, dan seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Ya, jadi ini sebagai refleksi saja, sehingga kami berharap Bapak Ibu bisa aktif dalam kegiatan diskusi ini. Ya, bisa ya, Ibu Bapak? Insya Allah. Insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya menyerahkan kegiatan fasilitasi diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan kepada calon guru penggerak Ibu Siti Rahmatia. Kepada Ibu Siti, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan diskusi yaitu kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan apa yang akan menjadi tujuan kita bersama yang tentunya bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi di SDN 21 Limboto. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mengisi ada 6 kalimat rumpang yang merupakan cita-cita kita untuk murid. Apa yang kita harapkan untuk murid kita di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, saya akan menempelkan kertas plano di depan atau mungkin di papan. Iya, papan. Nanti teman-teman akan saya bagikan sticky note dan teman-teman akan menuliskan atau melengkapi kalimat rumpang dari masing-masing kalimat yang ada di depan ini. Jadi contohnya seperti yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Jadi tentunya dari Ibu Lian pasti memimpikan murid yang seperti apa, beda dengan apa yang diimpikan oleh Ibu Nur. Kemudian begitu pula dengan Ibu Opet. Jadi teman-teman, kita akan meramu bersama di akhir ketika semua atau 6 kalimat ini telah terselesaikan. Jadi kita akan diskusikan kembali. Boleh teman-teman? Oke, kita akan mulai dari kalimat yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jika teman-teman sudah selesai menuliskan,
bisa ditempelkan langsung di papan plano yang ada di papan tulis. Iya, yang kalimat pertama. Ini ada pulpen Ibu Mar. Iya, di kertas plano. Punya 2 kata. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan kalimat rampung Tumpang. Maaf. Kalimat tumpang bagian pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang di sini berperilaku sopan. Iya. Terus. Iya. Semua mau baca. 6 itu. Terus yang berikut kita memimpikan murid-murid yang lebih baik sikap dan karakternya ke depan nanti. Yang berikut kita memimpikan murid-murid yang sukses dan berakhlak mulia. Berikut kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang baik serta cerdas dalam ilmu pengetahuan. Berikut kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Dan yang terakhir, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik, yang cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Ya, demikian pembacaan dari kalimat tumpang bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin mau bahas satu-satu. Ya. Oke, jadi terima kasih Ibu Maryam atas waktu yang Ibu Maryam luangkan. Jadi di sini ada 6 pemikiran terkait dengan impian murid-murid kita di SDN 21 Limboto. Setelah Ibu Maryam membacakan mimpi murid-murid yang ada di sekolah ini dari 6 kertas, saya dapat menyimpulkan bahwa teman-teman menginginkan murid yang memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Karena dari enam kertas yang Ibu Maryam bacakan tadi, saya lebih banyak mendengar murid yang berkarakter.
Nah, ini juga sesuai dengan tujuan saya karena kita yang hari-hari di sekolah ini, jadi kita juga tahu bagaimana kondisi ekosistem yang ada di SDN 21 Limboto. Jadi kita memimpikan murid yang berkarakter juga sejalan dengan tujuan saya, yang nantinya ketika anak-anak itu memiliki karakter yang baik, kita pasti akan mudah menuntun mereka untuk berperilaku lebih baik lagi dan dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan dari kalimat yang telah teman-teman tempelkan di papan plano bahwa memang betul bahwa kita percaya bahwa murid itu akan menjadi generasi yang sukses dan utamanya dapat membanggakan atau memberikan kontribusi untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang tentunya ketika kita menginginkan murid yang seperti ini, butuh adanya tuntunan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sehingga kemampuan yang mereka miliki itu akan terus terlatih, terasah dan dapat mereka implementasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat rumpang kita percaya bahwa murid adalah generasi yang nantinya akan sukses memajukan bangsa Indonesia. Jadi untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan bla 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 yang teman-teman sudah cantumkan di papan plano. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa teman-teman mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk siswa di SDN 21 Limboto yang kemudian juga tertulis dan tergambarkan bahwa teman-teman mengutamakan proses pembelajaran yang pastinya teman-teman bisa meningkatkan kualitas diri teman-teman dalam mengikuti berbagai pelatihan yang bisa diimplementasikan di kelas kita masing-masing. Jadi memang betul sebagai seorang guru kita harus mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk anak didik sehingga bisa menuntun mereka sesuai dengan karakteristik juga tadi ada dibacakan, sesuai dengan karakteristik dari masing-masing siswa. Karena kita percaya juga bahwa siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya mengambil kesimpulan bahwa memang murid itu paham betul bahwa mereka layak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan ranah atau tingkatan kelas mereka masing-masing. Jadi kita kembali lagi ke tugas kita sebagai seorang guru yang memimpikan dan mencita-citakan murid yang nantinya bisa sukses. Jadi kita juga harus bisa melayani kebutuhan dan karakteristik siswa ketika belajar. Ya. Baik, untuk kita warga sekolah yakin bahwa teman-teman tadi menuliskan yakin bahwa kita bisa membimbing siswa menjadi siswa yang berkarakter. Kemudian tadi juga ada yang menuliskan mampu membaca, dan memang itu polemik yang sering terjadi di seluruh sekolah. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Banyak teman-teman guru, utamanya di sekolah dasar, memiliki kendala atau memiliki masalah terkait dengan siswa yang belum mampu membaca. Jadi ini memang tantangan kita yang harus kita tuntaskan di sekolah dasar, karena tuntas membaca listung itu dituntaskan di sekolah dasar. Jadi di kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan kita terkait dengan kemajuan sekolah, kita harus melaksanakan kolaborasi antara siswa, guru, kepala sekolah, orang tua murid, dan komite agar bisa sama-sama membersamai untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SDN 21 Limboto. Karena ketika kita mencanangkan sebuah visi dan tujuan untuk meningkatkan kualitas, itu akan sangat berat terlaksana ataupun terimplementasi kalau tidak adanya dukungan maupun kolaborasi antar warga yang ada di sekolah tersebut. Jadi
dari kalimat rumpang yang pertama sampai yang terakhir, saya dapat menyimpulkan bahwa teman-teman itu menginginkan siswa yang berkarakter, berakhlak baik, dan kemudian tadi ada poin-poin juga yang disampaikan yang saya lihat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan impian ini? Tentunya akan terwujud ketika kita memiliki visi yang kita sepakati bersama. Dan dari visi tersebut, kita juga bisa merencanakan bagaimana kita mengimplementasikannya di sekolah ini. Seperti itu, Pak, ya. Jadi, selanjutnya saya akan menampilkan visi dari SDN 21 Limboto yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Tadi sempat saya share di grup kalau mungkin ada satu dua kata yang teman-teman lupa. Jadi saya tampilkan kembali. Ini adalah visi yang telah ditetapkan bersama kepala sekolah sebelumnya, betul? Jadi visi SDN 21 itu unggul berkarakter, ramah anak, dan berbudaya lingkungan. Benar seperti itu, teman-teman? Itu juga, apakah itu juga yang menjadi harapan kita untuk murid-murid yang ada di SDN 21? Iya. Jadi visi ini juga sudah sedikitnya atau hampir keseluruhan sesuai dengan kalimat-kalimat yang teman-teman tempelkan di papan plano. Jadi tadi saya menangkap bahwa teman-teman menginginkan siswa yang memiliki karakter, berakhlak mulia, kemudian juga menerapkan pembelajaran yang berbudaya lingkungan. Jadi, tapi saya tadi tidak sempat menangkap ramah anak. Jadi saya di sini tidak akan mengubah visi dari SDN 21 Limboto, namun sesuai dengan agenda kita kali ini yaitu penyelarasan visi sekolah dan visi dari CGP sesuai dengan tahapan dengan prakarsa perubahan. Jadi teman-teman sudah hafal kan visi dari SDN 21? Nah, saya akan menampilkan visi yang telah saya buat kemarin ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.3. Nah, ini adalah satu kalimat visi yang saya rancang ketika di ruang kolaborasi kemarin. Jadi visi saya mewujudkan peserta didik yang religius dan berkarakter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya visi ini sudah bagus, tapi kalau bisa ditambahkan di sini, kita ambil dari visi yang tadi, ditambahkan dengan berbudaya lingkungan. Jadi mewujudkan peserta didik yang religius dan berkarakter serta berbudaya lingkungan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Shirley, saran dan masukan yang sangat luar biasa. Jadi karena ini penyelarasan visi guru penggerak dan SDN 21, jadi sedikitnya ada benang merah antara visi yang saya buat dan visi dari sekolah kita. Jadi tadi Ibu Shirley menyarankan bahwa kenapa kalau boleh ditambahkan berbudaya lingkungan. Jadi mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Dari teman-teman lain mungkin ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran supaya kita dapat mencanangkan sebuah visi yang
yang tepat untuk kita memajukan SDN 21. Ini sebuah kalimat prakarsa perubahan yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam tahapan-tahapan bagja yang nantinya bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi yang tadi saya buat. Iya, baik. Jadi dari sebuah kalimat prakarsa perubahan ini kita bisa melihat apa nantinya yang akan kita lakukan ketika kita mencanangkan sebuah visi. Jadi di sini terwujudnya peserta didik yang religius dan berkarakter pada siswa SDN 21 Limboto melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan atau mewujudkan siswa yang religius dan berkarakter, itu saya mengangkat kita bisa menerapkannya pada kegiatan-kegiatan pembiasaan atau sharing budaya positif bersama siswa dan kemudian juga bisa diterapkan di proses pembelajaran. Selanjutnya dari prakarsa perubahan ini kita akan tuangkan ke dalam alur bagja. Sebelumnya sebagai pemberitahuan kepada teman-teman, bagja itu berasal dari bahasa Sunda ya Pak, yang artinya bahagia. Nah, di alur ini bagja itu singkatan. Jadi B itu buat pertanyaan utama. Jadi buat pertanyaan utama yang nantinya bisa kita gunakan untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Nah, kemudian ada perilaku konkret. Ya, yang pertama itu supaya kita bisa juga diterapkan untuk kita melaksanakan pembelajaran. Yang pertama itu ada guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dan menyenangkan. Nah, untuk pembelajaran yang menyenangkan ini sudah diberikan sedikit ilmu dari Pak Suparman kemarin bahwa kita bisa memulai hari dengan melaksanakan ice breaking. Jadi 5 menit pertama itu berpengaruh untuk keseharian kita di satu hari tersebut. Kemudian ada orang tua yang mendampingi anak belajar, dan yang terakhir itu murid yang disiplin dan sopan terhadap guru lainnya. Oke, jadi dengan adanya selesainya pembahasan prakarsa perubahan, kita sampai di penghujung acara diskusi terkait penyelarasan visi, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Lukman Masnur SPD. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Siti. Wow, sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Rahmatia terkait dengan visi sekolah dan prakarsa perubahan yang sudah Ibu Siti dapatkan di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, terutama di modul 1.3. Iya. Jadi gambaran yang sudah Ibu Siti berikan kepada ibu-ibu guru yang ada di SDN 21 Limboto, nah seperti inilah cara merumuskan visi. Jadi nantinya visi dari Ibu Siti ini akan berlanjut terus dari bagja, sudah rencanakan strateginya bagaimana, dari buat pertanyaan sampai diatur eksekusi. Ini nantinya akan membuat sebuah program. Jadi ini akan berkelanjutan terus. Jadi yang tadi Bapak Ibu diskusikan itu muaranya di situ. Nantinya Bapak Ibu melihat misalkan di SDN 21 Limboto ini siswanya religius atau beriman dan bertakwa. Nah, dari situ akan turun apa yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, salah satunya dengan yang tadi sudah didiskusikan, bahwa ternyata di SDN 21 Limboto ini sudah ada program-program pembiasaan, ya kan, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu yang sudah dilakukan, berarti visinya sudah jalan di SDN 21 Limboto. Ya.
Tadi visinya saya baca unggul berkarakter, ramah anak, dan berbudaya lingkungan. Iya. Jadi belum mungkin karakternya itu di situ ya Ibu Siti ya, mungkin yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Iya. Guru-guru yang ada di sini untuk mewujudkan program-program yang berpihak pada murid. Insya Allah dengan keberadaan Ibu Siti di sini, saya yakin dan percaya SDN 21 akan lebih maju lagi. Intinya Ibu Siti tadi tidak merubah visi sekolah, hanya diselaraskan berdasarkan visi dari Ibu Siti. Iya. Visi guru penggerak. Jadi nampak tadi sudah nampak. Jadi sudah ada keselarasan di situ dari visinya Ibu Siti dengan visi SDN 21 Limboto. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu atas perhatian, atas kerjasamanya pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Terima kasih Ibu Siti atas fasilitasi diskusi pada hari ini, dan teman-teman guru juga telah mendukung kegiatan pada hari ini, dan mungkin ibu-ibu mungkin mendapatkan materi yang baru ya. Mungkin ibu-ibu baru, oh ternyata dalam menyusun visi itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya melalui kanvas bagja tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal yang menarik itu Pak, saya bisa memimpin diskusi sendiri, utamanya melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat, karena kemarin di pendampingan individu saya sering memperhatikan Bapak Ibu pengajar praktik, oh ternyata seperti ini kalau kita ingin memimpin diskusi dengan rekan-rekan yang insya Allah satu visi dengan kita. Jadi saya betul-betul memperhatikan cara Bapak Ibu pengajar praktik, mulai dari pemberian ice breaking-nya, kemudian penyampaian materinya, dan kegiatan refleksi, sehingga menariknya di kegiatan kali ini saya bisa berperan seperti Bapak Ibu pengajar praktik yang mungkin pesertanya masih dalam lingkup SDN 21 Limboto. Ya, sejauh ini alhamdulillah setiap kegiatan pendampingan individu terlaksana dengan maksimal, dan mungkin saya yang butuh saran seperti itu Pak, karena memang tadi ada sedikit ada ulur waktu ketika mau mulai, karena memang mungkin persiapannya belum terlalu maksimal. Jadi kalau untuk masukan kegiatan pendampingan individu saya rasa belum ada untuk saat ini, karena memang terlaksana dengan baik, karena Bapak juga alhamdulillah selalu mendorong kami dan memberikan motivasi dukungan terkait ketika kita sudah mau menghadapi pendampingan individu. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik, telah berbagi dengan teman-teman yang ada di SDN 21 Limboto.